seperti ini. Ya. Bahan utamanya yaitu stainless steel dengan ketebalan 1,5 mm. Ya, setelah kita lihat hasilnya, mari kita lihat cara atau kita tahap persiapan dulu. Yang pertama adalah desainnya. Pilih salah satu aja ya, antara yang berwarna atau tidak. Jadi ini gimana enaknya kita? Apakah nanti kita akan pakai yang berwarna atau yang hanya ininya aja, garis-garis atau listnya aja. Yang kedua, itu bahannya. Kita siapkan bahan secukupnya, stainless dengan ketebalan 1,5 mm. Kemudian tentunya mata gergajinya ini terdapat satu lusin nomor 0, atau semakin besar nomornya, misal nomor 1 itu makin besar, nomor 2 makin besar, itu makin awet. Akan tetapi efeknya sangat berat, Anda harus mengeluarkan tenaga lebih. Sedangkan nomor 0 ini sangat tipis, ini satuannya. Bisa kelihatan ya. Semakin tipis semakin cepat selesai, tenaga yang dikeluarkan pun semakin ringan, tetapi cepat putus. Kemudian ada pengunci, hanya berbentuk stainless atau huruf U aja. Ini gunanya untuk membuka kunci. Kemudian tentu saja ada gergaji. Ini biasa di pasaran banyak, umumnya untuk gergaji triplek ya, tetapi kali ini saya rekomendasikan gergajinya dipotong aja. Dipotong kemudian dibikin lubang-lubang sesuai lubang ini. Hasilnya seperti ini. Ini lebih ringan. Jadi kita gunakan yang kecil aja. Kemudian ada gunting. Kemudian ada 2 buah tang yang kecil untuk memasukkan ring ke plat bandulnya. Dan tentu saja rantainya yang baja. Dan sedikit minyak goreng. Minyak ini bebas, minyak goreng apapun bisa. Ini gunanya untuk melumasi mata gergaji supaya tidak cepat panas. Ya, nanti kita praktekkan bersama ya. Kemudian ada hamplas dari nomor yang kasar 600, kemudian lebih halus lagi 800, kemudian 1000, dan terakhir 1500 agar hasilnya lebih cepat kilap. Yuk kita mulai memproduksinya. Dari 2 desain tersebut tadi ada yang berwarna merah, ada yang tanpa warna atau hanya list. Nah, kita gunakan aja yang berwarna ya supaya lebih kontras. Di sini saya udah memberikan titik, yaitu menggunakan pulpen. Ini gunanya untuk apa? Ini huruf ini nanti kita kasih lubang di tengah, maka dari itu kita kasih lubang bor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi satu nama ini di tengahnya terdapat 6 buah lubang. Kemudian ditambah 2 lubang, 1 dan 2, ini gunanya untuk menyambungkan ke rantai. Di sini nanti ada rantai. Dan di sini kita kasih titik untuk lubang juga, nanti untuk memotong bagian setelah di sini dikasih lubang semua, nanti lubang ini untuk memotong semua bagian huruf supaya terpisah dari plat ini. Nah, ini lubangnya adalah 1 mm. Saya gunakan mata bor 1 mm. Gunanya untuk apa lubang itu? Untuk memasukkan mata gergaji ini. Supaya nanti mata gergaji ini bisa masuk ke sini dan dilanjutkan untuk memotong bagian-bagian
di dalam huruf ini yang harusnya berlubang. Yuk kita mulai. Di sini saya memiliki beberapa mata bor dari yang terkecil hingga terbesar. Karena tadi rencananya kita akan menggunakan mata bor 1 mili, kita gunakan yang saya punya terkecil yaitu 1 mili. Kita pasang. Dan kita kencangkan. Dan kita mulai mengebor dari yang dalam, kemudian terakhir yang paling luar huruf. Yuk. Ini bagian dalam huruf yang seharusnya terpotong. Ya, kurang satu lagi ini. Semuanya udah di lubang, tinggal lubang untuk ring. Dan terakhir lubang untuk memotong semua huruf. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Semua sudah terlubang. Tinggal kita pasang gergajinya ke rumah gergaji. Yuk. Ini untuk cara pasang mata gergajinya. Mata gergajinya itu pastikan lancipnya itu menuju ke bawah. Jadi ketika dia ke bawah akan memotong atau menggergaji. Ketika ke atas tidak menggergaji. Jadi lancipnya ini harus menuju ke bawah. Kita pasang. Yang pertama dipasang adalah yang pangkal. Kemudian kita kencangkan dengan tangan sementara. Dan pastikan mata gergaji lurus ke sini, jangan terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah. Kita kencangkan menggunakan pengencang tadi. Setelah di sini dirasa kencang, kita kencangkan juga bagian yang depan atau ujung. Pastikan mata gergaji lurus. Dan jika sudah lurus, kita tekan sedikit ke dalam dan kita pasang, kita kencangkan. Ini untuk cara pasangnya. Kemudian bagaimana dengan memotong ini? Untuk memotong bagian-bagian ini, kencangkan dulu yang pangkal, yang ininya biarkan bebas. Kemudian masukkan ke yang akan dipotong. Misal katakan yang ini, ya kita masukkan ke area sini ya. Dari belakang dan pastikan betul. Setelahnya kembali kencangkan, jangan lupa agak ditekan ya ke dalam. Nah, kita kencangkan, jangan terlalu kencang karena ini akan mudah untuk merusak bagian sini. Ini cepat aus, jadi pastikan hanya tidak terlalu kencang. Untuk memulainya, nah ini kondisi sudah seperti ini. Untuk memulainya jangan lupa kita gunakan minyak goreng tadi ya. Taruh aja di dekat yang
di area terdekat tapi tidak mengganggu ini. Oleskan secukupnya, tidak perlu terlalu banyak. Ya, kita mulai. Tetap ikuti garisnya sesuai sama pola atau desainnya. Jika sudah agak kesat, mungkin bisa dirasa agak terlalu kesat, bisa ditambahkan lagi minyak goreng. Nah, ini sudah berlubang. Jangan lupa gunakan juga sikat. Bagian A ini udah berlubang, tinggal lubang-lubang yang lain pun mengikuti caranya sama seperti yang tadi. Nah, semuanya udah terpotong yang di bagian dalam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lubang ini udah terpotong, tinggal kita motong bagian akhirnya, yaitu memotong semua huruf agar dia terpotong dan terpisah dari plat ini. Yuk kita mulai. Yang pertama, sama seperti memotong yang lubang ini, masukkan mata gergaji ke lubang ini. Nah, yang ini. Jangan lupa agak ditekan ke dalam supaya dia menegang. Dan kita kencangkan. Nah, di sini kita mulai memotong semua bagiannya. Terus ikutin polanya. Lebih baik memotong di bagian sebelah luar pola daripada terlalu ngepas.
potong. Ya, kita ambil. Nah, ini dia. Ini udah terpotong, tinggal kita buka. Tapi ini masih kasar, kita harus eh, menghaluskan dengan amplas. Yuk kita mulai mengamplas. Nah, ini kita gunakan amplas yang tadi kita persiapkan, ada 600, 800, 1000. Harusnya sampai 1500, tapi kita pakai 1000 aja, soalnya 1500 terlalu halus. 1000 sudah cukup. Kita amplas. Caranya biar mudah. Amplas yang nomor 600 kita ambil secukupnya. Dan ini ada air. Kita celupkan dulu ke air agar basah dan kita mulai mengamplas. Nah, ini sudah teramplas 600. Kita amplas lagi supaya lebih halus. Dan untuk bagian depan sudah teramplas 600 dan bagian belakang kita pun sama amplas nomor 600. Nah, ini depan dan belakang sudah teramplas 600, kita celupkan lagi. Ini air biasa ya, bukan air khusus atau air kimia, bukan air biasa. Setelah 600 selesai, kita pindah ke 800 yang lebih halus. Sebetulnya satu lembar bisa untuk beberapa, yang enggak hanya cuma satu, sayang gitu. Jadi jangan dibuang dulu, kita simpan dulu aja. Kita ganti nomor 800. Bagian belakang saya abaikan aja dulu, nggak apa-apa kasar, nanti gimana kebutuhan. Kalau misal dibutuhkan belakang juga halus, maka depan dan belakang diamplas, tapi saya rasa yang belakang biar aja doff. Sementara yang bagian depan ini nanti kita bikin kilap. Masukkan lagi ke air dan gosokkan ke 800. 800 ini gritnya lebih halus dibanding yang 600. Amplas terus sambil agak ditekan ya, supaya lebih cepat halus. Jika dirasa sudah cukup, kita masukkan lagi ke air sambil dicuci-cuci. Dan ini jangan dibuang, masih kepake lagi untuk beberapa nama lagi. Kemudian kita gunakan nomor 1000 yang lebih halus lagi. Jika dirasa cukup, kita cuci-cuci sebentar. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Sebentar saya lap dulu. Ini bagian yang sudah terhamplas nomor 1000. Sedangkan yang baliknya hanya nomor 600. Yang nomor 1000 lebih halus. Baik, setelah kita sampai nomor 1000, ini jangan lupa jangan dibuang. Kita haluskan lagi, kita kilapkan menggunakan kain, yaitu sisa kain
celana levis, menggunakan levis yang sudah sisa kita potong. Ini sudah terpakai beberapa lama, jadi sudah kemakan ya, udah belel. Dan kita butuh batu hijau atau langsol. Kalau beli di toko masih sepanjang ini, cuma ini udah kepakai berkali-kali. Ya, sama seperti ngamplas. Lakukan beberapa kali supaya hasilnya lebih halus dan lebih kilap. Yuk kita lihat. Ini dia. Kita kilapkan sekali lagi supaya lebih kilap dari yang ini. Kita ulangi caranya. Dan ini hasilnya. Nah, sekarang tinggal membersihkan menggunakan sikat gigi bekas untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang menempel di sela-selanya. Nah, sekarang tinggal kita pasang rantainya di kiri dan di kanan. Yuk kita pasang. Ya, kita udah persiapkan rantai bajanya sama kalung namanya udah beres. Liontinnya kita bagi dua ya. Di sini ada penguncinya, pengaitnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Ya, lebih kurang di sini. Kita masukkan ke kalung namanya itu yang ringnya. Kencangkan menggunakan bantuan 2 buah tang yang kecil tadi. Pastikan penyambungnya kuat. Stop. Pastikan kuat. Dan ini dia hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman udah bersedia meluangkan waktu nonton ini. Semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Siapa tahu bisa untuk menambah referensi untuk buka usaha baru di bidang logam. Terima kasih. Mohon maaf jika terjadi ada kesalahan. Bye-bye.